بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Bismillah, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami mengirim atas mereka kaum 'Ad. Kami mengirim atas kaum 'Ad itu rihan, yaitu angin sorsora yang bergemuruh, angin yang bersuara kencang. Barakallahu fikum. Fi ayyamin nahisat, pada hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Ayyamin nahisat, hari-hari yang penuh dengan nahas. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, untuk kami merasakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, azab yang menghinakan di kehidupan dunia. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى, dan tentunya azab akhirat lebih menghinakan lagi. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini keberakhiran dari kaum 'Ad yang telah disebutkan tentang kekufuran mereka dan penentangan mereka terhadap utusan-utusan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa amma Thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Adapun kaum Thamud, kata Allah Azza wa Jalla, kami tunjukkan mereka hidayatul bayan, kami berikan kepada mereka petunjuk, namun mereka lebih memilih kebutaan, kesesatan, alal huda, dibanding dengan memilih petunjuk. Akibatnya, fa'akhadhatuhum sa'iqatul 'adzabil huni bima kanu yaksibun. Maka karena itulah lalu telah menyiksa mereka, mengambil mereka petir azab sebagai azab yang menghinakan, disebabkan apa yang mereka telah kerjakan atau usahakan. Kemudian beliau mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ, dan pada hari digiringnya musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, fahum yuza'un, mereka dipisah-pisahkan.
hatta idza ma ja'uha, maka tatkala mereka telah sampai kepada neraka itu, Allah Azza wa Jalla mengatakan, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Maka tatkala mereka sampai masuk ke dalam neraka atau ke dalam neraka, mendatangi neraka, bersaksi di hadapan mereka, pendengaran-pendengaran mereka, penglihatan-penglihatan mereka, bersaksi pula atas kejahatan dan kekufuran mereka, kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Wa qalu, lalu mereka mengatakan, lijuludihim, terhadap kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian ini menjadi saksi atas kami? Di saat pendengaran, mata, kulit-kulit menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa qalu, mereka mengatakan lijuludihim, di hadapan atau terhadap kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bersaksi atas kami? Apa kata mereka kulit-kulit itu menjawab? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in. Kulit-kulit itu menjawab, Allah lah yang telah memberikan kemampuan kami untuk berbicara, sebagaimana Dia Allah telah memberikan kemampuan berbicara atas segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dia Allah yang telah menciptakan pertama kali, maka kepadanya lah kalian akan dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca barakallahu fikum tafsirnya rahimani wa rahimakumullah. Qala al-allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا أي رِيحًا عَظِيمَةً. Yang ke-14 sebelum selesai. Subhanallah. Makanya ragu-ragu barakallahu fikum. Nah, yang ke-14 belum selesai, Ustaz. Iya. Ayat yang ke-14 atau yang ke-15 gitu ya? 14 atau 15? Idh ja'athumur rusul, yaitu ke-14. Nah, di saat mereka menolak kedatangan Rasul dengan alasan, kalau Allah ingin menurunkan kepada kami utusan, niscaya akan mengutus malaikat. Barakallahu fikum. Maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala mengatakan ini syubhat adalah turun-temurun yang diwariskan oleh para al-mukadzibin, para pendusta di masa yang silam. Turun-temurun. Ya, kalau Allah ingin mengutus kepada kami utusan Rasul, Allah akan mengirim para malaikat. Begitu juga dari sisi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela habis-habisan. Apa tidak ada orang yang lebih baik dari Anda? Ya, barakallahu fikum. Dengan berbagai macam. Ternyata penolakan dengan cara ini terhadap risalah, dengan syubhat seperti ini, kenapa kalau Allah menghendaki, ya kalau Allah menghendaki, Allah mengutus malaikat ke tengah kami. Ya, maksudnya menurut mereka kalau malaikat diutus akan beriman, pendusta mereka barakallahu fikum. Tapi untuk menolak
para utusan-utusan Allah Azza wa menolak para utusan. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan, wa hadhihi syubhatu lam tazal mutawarithatan bainal mukadzibin minal umami wa hiya min auha asy-syubahi. Ini adalah syubhat yang bersifat turun-temurun dari para pendusta-pendusta di umat yang terdahulu. Namun ini adalah syubhat yang sangat-sangat lemah. Fa innahu laisa min syartil irsali ayyakunal mursal malakan. Karena bukan sebuah syarat pengutusan itu yang diutus adalah seorang malaikat. Bukan. Wa innama syartur risalati ayyatiyar rasulu bima yadullu ala sidqihi. Namun yang menjadi syarat risalah itu adalah utusan tersebut membawa sesuatu yang menjadi bukti kejujuran dia. Ya. Jadi para utusan itu membawa bukti-bukti yang menunjukkan dia sebagai utusan dari Allah. Falyaqdahu in istata'u bisidqihim biqadihin aqliyin aw syar'iyyin. Ya, maka silahkan kata beliau, mereka menodai, falyaqdahu, mereka menodai. Kalau mereka mampu, mereka silahkan bantah. Kalau mereka mampu tentang kejujuran mereka, coba bantah. Ya, apakah dengan bantahan berbentuk dalil akal atau dalil syar'i? Wala yastati'u ila dzalika sabila. Mereka tidak akan pernah memiliki kemampuan ke arah demikian, kata beliau. Barakallahu fikum. Jadi bukan syaratnya utusan itu adalah dari kalangan malaikat, bukan. Tapi syarat risalah itu adalah Rasul datang membawa sesuatu atau bukti yang menunjukkan kejujurannya. Silahkan. Ya. Kalian mereka kalau ingin merusak atau membantah atau menolak, kalau mereka mampu. Apakah menolak bukti itu dengan dalil akal atau dengan dalil syar'i? Niscaya mereka tidak pernah akan mampu ke arah demikian. Barakallahu fikum. Artinya bahwa benar-benar pengutusan Rasul itu merupakan pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, membawa bukti-bukti. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan pada ayat yang ke-15, yaitu terkait dengan kaum 'Ad yang kita telah baca di depan. Adapun 'Ad fa amma 'Adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq. Adapun kaum 'Ad, mereka menyombongkan diri di muka bumi dengan tanpa al-haq. Mereka mengatakan wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang paling kuat di antara dari kami? Siapa? Siapa yang paling kuat di antara kita? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah? Tidakkah mereka menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka, dia lebih kuat dibanding mereka. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Namun terhadap ayat-ayat kami mereka menentang. Kata Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala,
Hada tafsilun li qissati hatainil ummataini 'Ad wa Thamud. Ini adalah rincian tentang cerita dua umat ini, yaitu kaum 'Ad dan kaum Thamud. Fa amma 'Adun fakanu ma'a kufrihim billah wa juhudihim bi ayatillah wa kufrihim bi rusulih mustakbirina fil ardi qahirina liman hawlahum minal ibad zalimina lahum qad a'jabathum quwwatuhum. Lalu Allah Azza wa Jalla merincikan tentang dua kaum yang tentunya kita akan harus bisa mengambil pelajaran sifat-sifat yang ada pada kaum tersebut. Mari kita dengarkan kata. Adapun kaum 'Ad, bersamaan dengan kekufuran mereka kepada Allah, penentangan-penentangan mereka terhadap ayat-ayat Allah, kekafiran mereka terhadap para utusan, ternyata mereka mustakbirina fil ardi. Mereka adalah orang-orang yang angkuh dan sombong di muka bumi. Qahirina liman hawlahum minal ibad. Mereka berbuat adidaya, berkuasa, berbuat zalim kepada siapapun dari hamba-hamba Allah yang ada di sekitar mereka. Zalimina lahum. Mereka berbuat zalim kepada mereka dan telah memperdaya mereka, telah menipu mereka, telah ujub dengan kekuatan yang ada pada mereka. Ini akhlak barakallahu fikum. Yang namanya orang menyombongkan diri mesti akan terjatuh pada sifat berbuat zalim barakallahu fikum kepada saudaranya. Berbuat zalim apakah terkait dengan kehormatannya, terkait dengan hartanya, terkait dengan darahnya. Kalau orang yang sudah memiliki sifat angkuh fil ardi, di muka bumi, ini sebuah sifat yang dari sifat ini akan lahir ujub, jelas. Hasad, jelas barakallahu fikum. Mengentengkan, meremehkan, berbuat zalim, itu adalah beranak pianak dari sifat al-kibr, yaitu kesombongan, rahimani wa rahimakumullah. Jadi semuanya terkait barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau nanti suatu saat kita menjumpai dan menemukan ada orang yang berat untuk kemudian kembali kepada al-haq, atau tidak kita jumpai dia sebagaimana kemarin-kemarin, betapa cepatnya dia kembali kepada al-haq, maka banyak di antara penyebabnya adalah munculnya pada diri sifat-sifat yang berbahaya. Maka di antara sifat-sifat yang berbahaya itu, ini dia, al-kibr, yaitu keangkuhan, kesombongan, sifat ujub, sifat hasad pada diri. Ini akan menjadi penyebab seseorang itu berat untuk kembali kepada al-haq, ay bertaubat. Kenapa barakallahu fikum? Semuanya telah memahami bahwa taubat itu adalah taufik dari Allah. Bisa saja sekarang kita peroleh, besok tidak sanggup. Sekarang ringan kita untuk mengatakan astaghfirullah atubu ilaih. Tapi suatu saat menjadi berat barakallahu fikum untuk mengungkapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Ana rujuk dari kesalahan. Maka di antara penyebabnya karena muncul pada diri sifat-sifat yang berbahaya. Kesombongan barakallahu fikum. Sifat ujub rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sifat hasad. Termasuk di antaranya sehingga seorang sulit atau tidak mendapatkan taufik sebagaimana dia mendapatkan pada hari-hari yang telah lewat. Karena ada dosa dan kesalahan yang bersinggungan dengan orang lain dan dia belum meminta penghalalan darinya.
atau dosa yang dia telah lakukan dan kerjakan, atau mungkin di dalam hati belum bertaubat darinya, atau muncul sifat-sifat zaik, bibit-bibit penyimpangan dan penyelewengan, sehingga berat baginya untuk kemudian bertaubat, atau tertutup baginya untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka pelajaran yang berharga ma'asyiral ikhwah, sifat yang terdapat pada kaum 'Ad adalah keangkuhan dan kesombongan, menyebabkan mereka berbuat zalim terhadap hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dengan keangkuhan dan kesombongan itu, mereka ujub dengan kekuatan yang ada pada mereka. Wa qalu man ashaddu minna quwwah. Mereka berkata, siapa yang paling kuat dari kami? Siapa yang lebih kuat dari kami? Qala ta'ala raddan alaihim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam rangka membantah mereka. Bima ya'rifuhu kullu ahadin. Dengan bantahan yang diketahui oleh setiap orang. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka menyaksikan bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka, dia lebih kuat dibanding mereka. Falaula khalaqahu iyyahum lam yujadu. Satu bentuknya, kalau Allah tidak ciptakan mereka, mereka enggak akan pernah ada. Menunjukkan barakallahu fikum, sesungguhnya mereka enggak punya apa-apa. Tapi karena sifat itu muncul pada diri, sehingga muncul akuisme. Tidak ada yang paling kuat dibanding kami. Falau nadharu ila hadhil hali nadhran sahihan lam yaghtarru biquwwatihi. Kalaulah mereka mengkaji, mendalami, memahami, melihat terhadap kondisi ini dengan pandangan yang sahih, yang benar, bahwa kalau Allah tidak menciptakan mereka, enggak pernah ada mereka itu. Kalau mereka memandang atas kondisi seperti ini dengan pandangan yang benar, lam yaghtarru biquwwatihi. Niscaya mereka tidak akan terperdaya dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, fa'aqabahumullahu uqubatan tunasibu quwwatahumul lati ightarru biha. Oleh karena itu, Allah menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal dengan kekuatan mereka yang mereka tertipu dengannya. Bagaimana? Cuma kekuatan angin yang dikirim oleh Allah. Apa itu? Fa'arsalna alaihim rihan sarsara, ay rihan azimatan min quwwatiha wa shiddatiha laha sautun muz'ijun karra'dil qasifi. Kami kirim kepada mereka angin yang kencang, angin yang besar. Karena kekuatan tiupan angin itu, ya, dan keganasan tiupan angin itu, suara muz'ij, suara yang ribut sekali. Kita mungkin belum pernah ya menjumpai angin yang besar ya. Taruhlah yang paling besar apa yang telah menimpa kita di hari-hari yang telah lewat. Gemuruh barakallahu fikum. Suaranya rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau kita di tempat, ya di ladang contohnya, merasakan bagaimana angin besar itu barakallahu fikum. Lah bagaimana kalau itu azab? Sengaja dikirim oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian akan membasmi mereka. Karra'di bagaikan sambaran petir. Fasakharahallahu alaihim. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla diamkan. Artinya terus menimpa mereka angin yang dahsyat itu. Fi ayyamin nahisat.
pada beberapa hari yang nahas. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Yaitu, fi ayyam nahisat itu, 7 malam, sab'a layal, 8 hari. 7 malam, 8 hari. Ya. Husuman terus menerus. Jadi husuman terus menerus angin itu datang menerpa mereka. Ini orang yang mengakui diri kuat. Siapa yang paling kuat dibanding kami? Siapa? Barakallahu fikum. Ternyata Allah kirim sebuah hukuman yang cocok dengan pengakuan kuat mereka. Mampukah mereka? Allah Azza wa Jalla mengatakan, fatarul qauma fiha sar'a. Lalu Anda menyaksikan kaum-kaum itu tumbang semuanya. Tidak mampu. Sur'a, terkapar semuanya, barakallahu fikum, karena angin yang sangat-sangat kencang itu. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka itu bagaikan a'jaz, batang-batang korma yang sudah lapuk, khawiyah. Batang-batang korma yang sudah lapuk, barakallahu fikum. Berarti subhanallah, itu satu bagian atau satu tentara dari tentara-tentara Allah Azza wa Jalla enggak mampu untuk menghadapinya. Fadammarathum wa ahlakathum. Maka angin kencang itu meruntuhkan mereka dan menghancurkan mereka. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Sehingga mereka itu tidak terlihat lagi kecuali bekas tempat tinggal mereka. Cuma itu yang tersisa. Dari sini barakallahu fikum kan kita diberikan kabar gembira. Allah Azza wa Jalla membikin perhitungan bersama orang-orang yang menentangnya. Demikian juga Allah Azza wa Jalla membuat perhitungan terhadap orang-orang yang taat kepadanya. Agar jangan sampai barakallahu fikum seseorang yang berada di dalam kelurusan hidup lalu kemudian minder, rahimani wa rahimakumullah. Jangan. Allah Subhanahu wa taala membuat perhitungan bersama mereka. Terlalu banyak ayat-ayat tentunya yang menjelaskan demikian, barakallahu fikum. Ya cukup. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa saja yang bertakwa kemudian membenarkan adanya al-jannah wa saddaqa bil husna, kami akan berikan kemudahan-kemudahan, fasanuyassiruhu lil yusra. Allah akan kasih imbalan di dunia, barakallahu fikum. Artinya di saat kita mendengar bahwa Allah punya perhitungan dengan orang-orang yang kufur dan ingkar, Allah juga punya perhitungan bersama orang-orang yang mentaatinya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala huna, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, linudhiqahum adzabal khizyi fil hayatid dunya. 1. Kami timpakan ini semua untuk memberikan rasa kepada mereka azab, kerendahan di kehidupan dunia. Allah ingin berikan pelajaran kepada kaum yang punya sifat sebagaimana sifatnya kaum Ma'ad, yang angkuh, yang sombong, barakallahu fikum, menolak al-haq, rahimani wa rahimakumullah, yaitu alladzi ikhtazzu bihi wa tadahu bainal khaliqah, yang dengannya itu mereka dipermalukan. Ikhtazzu sama dengan iftadahu, dipermalukan di tengah-tengah makhluk. Allah Azza wa Jalla berbuat demikian, barakallahu fikum, di dunia terhadap orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kan yang paling tenang hidupnya orang yang beriman. Orang mau hitung-hitungan dunia, kemajuan dunia, terus barakallahu fikum negara-negara maju. Oh, sebentar. Kalau mereka kufur dan ingkar kepada Allah Azza wa Jalla, tunggu akan kehancuran rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, dari sini kita menyadari bahwa kedudukan dakwatus sunnah wa dakwatus tauhid di negeri kita ini adalah sangat-sangat agung dan mulia. Kedudukan dakwatus sunnah wa dakwatus tauhid di negeri kita ini sesungguhnya membuka jalan buat umat ini menuju Allah Azza wa Jalla. Menuju ridhonya Allah, menuju barakat dari Allah, menuju kebahagiaan barakallahu fikum, menuju kemenangan, menuju segala-galanya. Tetapi maaf, kalau dakwatus sunnah wa dakwatus tauhid itu menjadi kambing hitam, disebut pemecah belah umat, barakallahu fikum. Ya, disebut gerakan-gerakan yang merusak budaya dengan berbagai macam gambaran rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kembali, oh ternyata memang begitu. Perjalanan dakwatut tauhid wa dakwatus sunnah demikian juga ternyata sebelum kita. Untuk diajari dan dididik orang-orang yang berjalan di atas sunnah itu, ia harus berjuang. Harus berkorban barakallahu fikum, berkorban segala-galanya. Kita berharap keberadaan kita di lingkungan ini bersama anak-anak kita, istri kita, bersama tulab ahlus sunnati wal jamaah sebagai bukti bahwa kita punya andil besar terhadap negeri kita ini. Ya, sekup kecil Sumbawa. Sekup kecil lagi, ya desa kita Pungka. Barakallahu fikum. Memberikan andil insyaAllah yang sangat besar di dalam menghadang murkanya Allah Azza wa Jalla turun bersifat menyeluruh. Dakwatut tauhid wa dakwatus sunnah. Bagaimana? Kalau ternyata kita belum menemukan ada orang yang mau belajar di kampung kita ini, dari desa kita contohnya, tetapi di situ ada penghuni dari bangsa jin yang mau belajar, yang mau mendengarkan suara-suara sunnah, dakwatus sunnah, bukankah itu juga merupakan sebuah amalan besar untuk memakmurkan dunianya Allah Subhanahu wa taala? Makhluk jin juga melakukan pengerusakan di buminya Allah. Yaitu yang rusak tentunya, yang kufur tentunya, yang bermaksiat, yang ahlul bidah. Sebagaimana manusia melakukan pengerusakan di muka buminya Allah Azza wa Jalla. Muncul dakwatut tauhid, muncul dakwatus sunnah untuk melakukan perbaikan pada semua lini kehidupan, baik bangsa jin dan bangsa manusia. Berarti kan kontribusinya terhadap negeri ini adalah besar. Tapi terkadang di saat kita melihat, coba pasang angan-angan duniawi, jadi minder. Anaknya enggak punya ijazah, anaknya enggak punya gelar ini. Ya, barakallahu fikum, jangan sampai hal ini muncul pada diri ahlus sunnati wal jamaah. Jangan. Kalau sudah muncul pada diri orang yang belajar sunnah dan mengerti tauhid, maka ini adalah kemunduran yang sangat. Kemunduran barakallahu fikum yang sangat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan, ini di dunia Allah bongkar, Allah barakallahu fikum permalukan mereka dengan murka Allah. Maksudnya bagaimana? Anda tadi mengakui menantang, tidak ada yang lebih kuat dari Anda. Sekarang Allah permalukan mereka dengan diturunkan kekuatan satu bagian dari makhluk Allah Subhanahu wa taala,
mereka tidak punya daya. Barakallahu fikum. Wal adzabul akhirati akhdha wa hum la yunsarun. Lebih dari itu, maka azab akhirat itu lebih menghinakan mereka dan mereka tidak akan ditolong. Ai la yumna'una min adzabillah. Tidak akan dicegah dan dihalangi oleh apapun dan siapapun dari azab Allah. Wala yanfa'una anfusahum. Dan mereka tidak akan bisa memberi manfaat buat diri-diri mereka. Allahu Akbar. Ini kaum Ad. Wa amma Thamud wa humul qabilatul ma'rufatul ladzi sakanul hijr wa hawalaihi. Alladzina arsalallahu ilaihim salihan alaihi salam. Yad'uuhum ila tauhid rabbihim. Wa yanhahum 'anil syirki. Wa ataahumullahu an-naqata ayatan 'azimatan. Laha syirbun wa lahum syirbu yawmin ma'lum. Yashrabuna labanaha yawman. Wa yashrabuna minal ma'i yawman. Walaysu yunfiquna 'alayha bal ta'kulu min ardillah walihadza qala huna wa amma thamud fahadainahum ay hidayata bayanin ay hidayatu bayanin. Adapun kaum Thamud, mereka adalah kabilah yang terkenal yang menduduki negeri atau daerah yang namanya Hijr dan sekitarnya. Saya mencoba mencari barakallahu fikum Hijr ini di daerah mana, di negeri mana. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang jelas ada di negeri Arab barakallahu fikum, ya. Di dekat Mesir apa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang Allah telah utus kepada kaum Thamud adalah Nabi Saleh. Mengajak mereka kepada tauhid Rabbihim, tauhidullah. Dan mencegah mereka dari melakukan kesyirikan. Dan Allah Azza wa Jalla mendatangkan kepada mereka yaitu seekor onta betina. Sebagai tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagai mukjizat bagi Nabiullah Saleh alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Di saat kaumnya Nabi Saleh mengatakan, "Ma anta illa basyarum mithluna." Tiadalah anda ini wahai Saleh kecuali manusia seperti kami. Ya. Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Silakan. Anda datangkan, Anda bawa, Anda sodorkan bukti-bukti kebenaran diri Anda kalau Anda ini orang benar. Subhanallah. Nabi Saleh mengatakan qala hadhihi naqatun laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Kata Nabi Saleh, ini onta betina ini, ya, baginya kesempatan untuk minum dan bagi kalian di hari lain kesempatan untuk minum. Kasih waktu, kasih kesempatan untuk minum. Ya, barakallahu fikum. Tidak hanya itu, yashrabuna labanaha yawman. Mereka minum dengan seenaknya dari susunya, barakallahu fikum, onta tersebut. Mereka minum juga di hari yang lain yauman dari air. Jadi minum susu, minum air. Tapi perbuatan mereka walaisu yunfikuna 'alaiha. Mereka tidak kasih makan. Wis menikmati saja. Barakallahu fikum. Bahkan membiarkan bal ta'kulu min ardillah. Onta itu makan. Ya mereka nikmati. Tidak berkhidmat padanya. Setelah itu mereka sembelih. Walihada qala huna, berdasarkan ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan adapun Thamud kami berikan petunjuk kepadanya, ini dia tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wa inna ma nassa alaihim
wa in kana jami'ul umamil muhlikah qad qamat alaihimul hujjah wa hasala lahumul bayan lianna ayata Thamud ayatun bahirah qad ra'aha saghiruhum wa kabiruhum wa dhakaruhum wa unthahum wa kanat ayatan mubsyiratan falihadza khassahum bi ziyadatil bayan wal huda. Kata beliau, barakallahu fikum, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal ini atas mereka, yaitu dengan Allah datangkan tanda kebesarannya dengan seekor onta, walaupun pada umat-umat yang telah dihancurkan oleh Allah telah tegak adanya hujjah, telah sampai padanya keterangan, adapun tanda kebesaran Allah pada kaum Tsamud ini adalah tanda yang terang dan jelas. Disaksikan tanda kebesaran Allah itu, kejujuran Nabi Saleh itu oleh anak-anak kecil, orang-orang tua mereka, laki-laki, perempuan mereka. Benar-benar tanda yang dilihat oleh merata. Walihada berdasarkan ini Allah sebutkan tentang Nabi atau kaum Tsamud, yaitu penjelasan tambahan petunjuk. Kita habiskan sedikit. Walakinnahum min dhulmihim wa syarrihim istahabbul ama alladhi huwal kufru wal dhalal alal huda alladhi huwal ilmu wal iman. Akan tetapi karena kezaliman mereka dan kejahatan mereka, mereka lebih memilih kufur dan kesesatan dibanding memilih petunjuk, yaitu petunjuk itu al-ilmu wal iman. Akibatnya fa akhadathum sa'iqatul adzabil hun bima kanu yaksibun. Akibatnya Allah Azza wa Jalla menyiksa mereka dengan petir azab yang menghinakan, disebabkan karena apa yang mereka perbuat, bukan karena Allah berbuat zalim terhadap mereka. La zulman minallahi lahum, ya, bukan karena Allah berbuat zalim kepada mereka, tapi merekalah yang telah berbuat zalim. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, ay najjallahu Salihan alaihi salam wa man tabi'ahu minal mu'minin al-muttaqin lisyirki wal ma'asi. Lalu kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka yang bertakwa, yaitu Allah selamatkan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam, dan Allah selamatkan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan kaum mukminin dan orang-orang yang bertakwa dari perbuatan syirik dan perbuatan maasi. Subhanallah. Barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa Allah Azza wa Jalla tetap akan membikin perhitungan di dunia kepada mereka-mereka yang kufur dan ingkar, sebagaimana Allah Azza wa Jalla tetap akan membikin perhitungan di dunia sebelum akhirat dengan orang-orang yang taat. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita keistiqomahan di atas jalannya dan membantu kita untuk mengamalkan apa yang diperintahkan dan dilarangnya sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.